Kehamilan Erina Gudono jadi dalih penggunaan jet pribadi, Ernest Prakasa semprot Menkominfo buat tak ikut campur. Menkominfo bilang Erina nggak bisa naik kendaraan umum karena lagi hamil. Jadi gini, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi belain Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono soal jet pribadi. Budi ngebantah itu dugaan gratifikasi. Kata beliau, pesawat itu dipinjemin temannya Kaisang sendiri. Wah, enaknya punya teman orang kaya. Budi bilang karena Erina lagi hamil besar, jadi doi nggak bisa naik kendaraan umum, harus pakai jet pribadi. Soal hal ini, banyak netizen yang nyerang alasan Budi ini. Karena buktinya masih banyak ibu hamil yang naik pesawat umum. Sebenarnya ibu hamil besar tetap dibolehin naik pesawat asal ada surat keterangan dokter, dan kehamilan Erina ini juga sehat, gak ada masalah. Jadi ya alasan ini kurang bisa diterima masyarakat. FYI, KPK juga sempat mau minta klarifikasi Kaisang soal jet pribadi ini, tapi tiba-tiba KPK ngebatalin pemanggilan Kaisang. Bahkan KPK mempersilahkan Kaisang buat klarifikasi sendiri dan nyampein data soal dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi ini lewat situs resmi KPK di gol.kpk.go.id. Kok tiba-tiba dibatalin gitu ya? Apa ada ancaman? Soal gratifikasi Mas Kaisang, ada tanggapan mungkin? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih. Bapak Menteri Kominfo, Pak Budi Ari, ini opini saya. Bapak bilang Kaisang dan Erina sebagai istri tercinta lagi hamil 8 bulan. Jadi diwajarkan untuk naik private jet, punya teman, dan hamil 8 bulan nggak bisa naik pesawat komersil atau pesawat umum. Menurut saya aneh itu, Pak. Terus nanti ada yang bilang nggak bisa diusung karena Kaisang bukan pejabat publik. Terus konsepnya gratifikasi. Kalau pejabat negara semuanya mau terima tanda kutip suapan, ya udah kasih anaknya aja. Kasih kerabat. Gini, gratifikasi jet pribadi. nggak ada, dia kan pribadi gitu. Nah itu dari temennya. Ada cerita nggak Mas Nggak, Muni? nggak, nanti aja. Mas Muni sebagai relawan Jokowi ada cerita nggak? Pokoknya udahlah, jangan Mas, gini loh. Satu, istrinya Mas Kaisang itu kan hamil udah 8 bulan, kan nggak boleh naik angkutan umum. Pesawat umum mana boleh. Bukan masalah naiknya, dugaan gratifikasi. Oh iya, dia ya. nggak bisa, itu temennya kok. Sama kayak saya pinjemin kamu, temen. Apalagi bukan pejabat publik. Bukan pejabat publik, Mas Kaisang. Tapi kan keluarga pejabat. Ini blunder nggak sih? Coba deh. Kalau teman yang dimaksud itu adalah benar sesuai dugaan netizen, yaitu pemilik Garena dan Shopee, jadi makin kuat dong dugaan gratifikasi. Dan sebelumnya si Bobby kan udah bilang itu bayar dan dijamin itu bukan pakai duit korupsi. Terus ini maksudnya lu ngomong gini apa coba? Lu blunder apa sengaja lu sekarang jadi anak abah lu? Padahal kan lebih aman kalau lu bilang itu bayar. Duit dari mana? Ya duit dialah. Bukti bayarnya mana? Ya tunggu aja, orang belum dibayar, minta dulu aja invoice-nya, ya kan beres. Ayah lu. Sebagai seorang anak pejabat publik, apakah tidak sebaiknya dia datang ke KPK? Maka pertanyaan hukumnya lanjutannya adalah, apakah tanpa diundang Kaisang diperkenankan datang atau tidak? Sudah dijawab sama Wakil Ketua KPK, silahkan datang ke KPK. Maka dari itu Bang Silvester, yang Bang Silvester sampaikan tadi, Bobby sudah klarifikasi. Klarifikasi di mana? Klarifikasi di hadapan wartawan, klarifikasi di hadapan masyarakat Kota Medan. Bukan itu ranah hukumnya. Klarifikasi di lembaga penegak hukum, itu yang harus didorong, Bang Silvester. Jadi Bang, jangan juga misalnya begini, pelapor mempunyai dokumen bukti menyampaikan kepada penegak hukum. Dokumen-dokumen pelapor itu mestinya dijadikan petunjuk oleh penegak hukum untuk mencari tahu lebih dalam perusahaan ini punya siapa dan lain sebagainya, sehingga analisa yang beredar di media sosial X itu bisa diverifikasi oleh KPK. Jadi jangan hanya dorongannya memanggil pelapor, panggil saja terlapor. Bang Silvester kan sarjana hukum, pasti tahu juga. Lu mungkin berpikir bahwa Raja Jawa itu terlalu kuat, tapi ternyata kartu mati Mulyono itu bukan di tangan Megawati, bukan di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan di tangan gerakan mahasiswa, tapi di tangan anaknya sendiri. Fafa. Kasian banget jadi Jokowi itu sebenarnya. Udah membangun karir politik 20 tahun lebih. Selama ini mencitrakan dirinya adalah seorang yang merakyat,
seorang yang sederhana, seorang yang wong deso, seorang gak pernah pengen marah, gak pernah pengen berkonflik secara terbuka. Giliran udah mau demisioner, anak-anaknya gak menularkan hal yang sama. Yang pertama Gibran, anak pertamanya yang sedang menggemparkan republik ini dengan akun Kaskus miliknya yang isinya julid-julid semua. Gue kira gue tuh udah haters Prabowo paling depan. Ngeliat berbagai postingannya Mas Gibran, ampun, saya mengaku saya kalah sama Mas Gibran. Mati berikutnya adalah di anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Malah healing ke Amerika Serikat, pasca nggak bisa maju di Pilgub, pakai pesawat jet pribadi, bareng temennya katanya dan bareng istrinya, sambil makan roti 400.000. Coba, di mana merakyatnya? 1 bulan menuju Jokowi demisioner. Kita akan saksikan, seluruh gimmicknya selama ini akan terbongkar, seluruh kebohongannya akan terbuka, dan seluruh kejahatan demokrasinya akan ketemu dengan karmanya. Kita akan saksikan betapa keluarga Mulyono, dinastinya akan hancur, dan manuver elit juga akan semakin chaos, dan gerakan rakyat juga akan semakin berapi-api. Keluarga Mulyono, itulah kartu mati kalian.